Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iza dari kelas D dengan NIM 602001246. Video ini saya buat sebagai tugas UTS dari mata kuliah pemrograman mobile. Dalam video ini saya akan membuat sebuah tampilan sederhana dari sebuah halaman aplikasi menggunakan Flutter. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan video. Baiklah, sebelumnya saya telah membuat sebuah proyek baru dalam Visual Studio Code dengan nama UTS, di mana di sini sudah terdapat berbagai folder yang merupakan folder utama dari sebuah proyek Flutter. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah folder aset yang berisi gambar yang nantinya akan digunakan dalam proses codingan. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah main Dart yang berisi sebuah codingan yang nantinya akan dijalankan pada proses program dieksekusi. Pada bagian awal ini terdapat import package Flutter Material Dart, di mana package Flutter Material Dart ini digunakan untuk mengimpor paket atau modul material dari framework Flutter. Nah, paket Flutter ataupun Material Dart ini menyediakan berbagai kelas, widget, dan fungsi yang diperlukan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan menarik secara visual. Kemudian yang kedua di sini terdapat void main, di mana void main ini nantinya merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pada saat proses dieksekusi ataupun pada saat program dijalankan. Kemudian di sini terdapat sebuah kelas MyApp Stateless Widget, di mana kelas MyApp Stateless Widget ini adalah deklarasi kelas MyApp yang mengextend atau mewarisi dari kelas stateless widget. Nah, stateless widget ini adalah kelas dasar yang digunakan untuk membuat widget yang tidak memiliki keadaan ataupun state yang berubah-ubah. Kemudian, di sini juga terdapat sebuah override, di mana override ini adalah sebuah anotasi yang menandakan bahwa metode yang didefinisikan di bawahnya atau dalam hal ini adalah build akan mengganti atau override implementasi metode yang ada di superclass atau interface yang sama. Kemudian di bawah override ini sudah terdapat sebuah widget build context di mana kita akan mengembalikan nilai material app. Kemudian di bawahnya kita tambahkan home scaffold. Kemudian di bawahnya kita tambahkan body. Di sini bodinya dalam bentuk kontainer. Kemudian kita enter. Setelah itu kita tambahkan alignment. Sini alignmentnya itu top center ataupun artinya adalah nanti kontainer yang akan kita buat ini berada pada tengah-tengah bagian atas. Kemudian kita tambahkan color. Colornya bisa tambahkan melalui
from ARGB-nya. Sini kita ganti nilai A menjadi 255. Kemudian R-nya kita ganti dengan nilai 79. Kemudian G-nya kita ganti dengan nilai 231. Kemudian nilai B-nya kita ganti menjadi 223. Nah, di sini setelah ditambahkan from ARGB-nya, warnanya itu menjadi warna biru. Kemudian kita tambahkan child column. Kemudian children. Di awalnya kita kasih widget. Kemudian di dalam widget ini kita padding. Padding and see set all. Kemudian value-nya kita kasih 10. Nah, seperti ini. Setelah itu di bawahnya kita kasih widget text. Nah, di sini kita isikan Hello Plan sebagai judul ataupun sebagai awal judul dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita tambahkan Hello Plans. Hello Plans. Nah, di sini pada widget teks ini kita bisa memberikan style pada teksnya dengan cara mengetikkan style, kemudian text style. Text stylenya boleh di bawah. Kita isikan font size-nya. Font size-nya kita kasih 30. Kemudian kita tambahkan juga font weight. Di sini font weight-nya saya berikan font weight untuk bold supaya tulisannya itu menjadi tebal. Kemudian kita beri warna tulisannya itu white, color white. Setelah itu nah, coba kita run ataupun save. Kita tampilkan di sini hasilnya pada bagian sebelah kiri. Nah, di sini tampilannya, maka tampilannya itu akan menampilkan sebuah tulisan Hello Plans, di mana latar dari tulisan ini adalah biru berdasarkan body container alignment color yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian bawah dari tulisan Hello Plans kita akan membuat sebuah tab controller yang nantinya akan ada dua buah tab controller di mana ada tulisan indoor dan outdoor. Pertama-tama kita kasih tanda koma di bagian bawah
akhir dari teks. Kemudian di bawahnya kita berikan size box. Size box dengan height. Height-nya di sini kita kasih 16. Nah, fungsi size box ini adalah agar widget itu tidak saling menumpuk. Nanti ada jeda antar widgetnya. Kemudian di bawahnya kita berikan default controller, default tab controller, tab controller. Kemudian kita berikan length sebesar 3. Lengthnya 3. Kemudian di bawahnya kita berikan child column. Di 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 child column ini kita berikan children karena nantinya kita akan membuat dua buah container di dalamnya. Children. Setelah itu kita enter, kemudian masukkan material. Kemudian enter, kemudian masukkan child yang pertama yaitu child container. Child container, child container. Kemudian kita isi height-nya dengan nilai 70. Kemudian kita kasih warna. Nah, di sini colornya kita samakan dengan color dari yang awal tadi. Kita langsung saja copy. Kita masukkan ke sini. Setelah itu color, kemudian di bawahnya kita berikan child tab bar. Child tab bar. Di sini bagian child tab bar kita isi fisiknya. Physics cons clamping physics. Setelah itu kita padding dengan nilai HZ only. Di sini kita gunakan only. Only top. Topnya kita kasih 10. Kemudian leftnya kita kasih 10 juga. Kemudian right-nya kita kasih 10 juga.
Terus bottomnya 10 juga. Setelah itu kita unselected color. Di sini kita kasih white saja colornya. Colors white, kita copy tadi yang paling atas. Setelah itu kita isikan indicator size-nya. Sini indicator size-nya kita tab bar. Tab bar indi size. Di size label. Kemudian di bawahnya kita berikan indikator. Indicators box decoration. Kemudian kita enter. Selanjutnya di bagian indikator box decoration ini kita isi border radius. Kemudian border radius dot circular, kita isikan 30. Kemudian colornya kita isi warna putih, kita langsung saja copy dari codingan yang awal. Nah, setelah itu kita berikan tabs. Di bawahnya kita berikan tab. Child. Di sini childnya kita buat container karena tadi kita akan buat 2 buah tab bar. Child. Di sini childnya itu container. Container. Kemudian kita isi height-nya itu dengan 55. Kemudian decoration. Untuk dekorasi dari kontainernya, kita buatnya box decoration. Setelah itu, isinya itu border radius, circular, kita pilih circular 30. Circular 30. Kemudian kita koma di sini, terus tambahkan color. Di sini kita kasih colornya color white juga. Kita langsung copy saja tadi yang ini. Yang pertama color white. Kita copy ke sini.
Kemudian setelah itu kita buat child di bawah tab ini. Child, kita buat child Aligen. Kemudian kita isi sini, kita kosongkan saja. Tes. Kemudian kita isi dengan alignment center. Kita isi dengan alignment center. Nah, setelah itu salah, ternyata error center. Oh, bukan dalam kurung ya. Center. Nah, terus kita buatkan child, dimana child ini isinya kita berikan widget text. Kita isi di sini, yang pertama adalah indoor. Di sini di child text kita bisa berikan style juga. Style. Kemudian text style. Dan di sini di text style kita bisa kasih, kita enter saja. Enter. Terus text style-nya kita kasih warnanya, colornya kita samakan saja dengan color yang warna biru tadi. Kita Ctrl C saja, langsung paste ke sini. Kemudian di sini kita ubah saja sedikit ya warnanya. Warnanya kita kasih gelap-gelap sedikit. Ya, yang ini aja. Setelah itu kita enter lagi. Kemudian tambahkan font weight-nya. Font weight kita kasih bold saja. Font weight bold. Kemudian font size-nya, kita kasih 20 atau 25 deh. 25. Sini terdapat error. Nah, di sini saya sudah perbaiki tadi errornya. Kemudian kita lanjut. Setelah kita berikan font size di sini, karena kita akan membuat 2 buah tab container di sini, maka kita langsung saja copy yang tab container ini. Copy dan kita buat di bawahnya satu lagi yang ini, tapi kita ubah di sini indoor jadi outdoor. Oke. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Hasilnya akan tampil nah seperti ini. Ada yang salah ya. Coba kita kembali lagi di awal. Ini colornya kita ganti coba.
kita ganti ke sini. S. Wait. Ternyata di sini bukan color white ya. Ternyata di sini itu harusnya border. Sini border kemudian border, setelah itu border all, kemudian color. Baru di sini kita colornya itu color putih. Jadi kita langsung saja di sini Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita tambahkan width. Width-nya kita kasih 1. Nah, coba berarti yang di bawah juga sama. Kita copy saja. Ctrl C, kemudian yang tab color ini kita Ctrl V kan di sini, kemudian kita jalankan kembali. Nah, di sini sudah tampil, seharusnya begini ya tampilannya tadi. Jika kita tekan yang indoor, maka akan berwarna putih. Kalau kita tekan outdoornya, pindah berwarna putih. Nah, setelah ini kita akan buat 2 buah item di bawah indoor dan outdoornya ini, ataupun tab controllernya. Kita akan buat 2 buah item. Di sini kita buatnya. Di sini kita akan buat sebuah kolom. Kemudian kita buat children. Di sini kenapa kita buat children di sini? Karena kita akan menggunakan beberapa widget di dalamnya, seperti widget Aligan dan widget text. Pertama kita buat childrennya. Kemudian kita buat container. Maksud saya ya container. Setelah itu di dalamnya ada child Aligan. Setelah itu kita buat Aligan center. Kemudian kita buat child text. Child text ini bisa kita gunakan untuk menulis ataupun memberikan keterangan berupa teks. Child text-nya kita beri nama Mamilaria. Ini merupakan satu jenis dari tumbuhan kaktus. Nah, di sini kita juga bisa memberikan text style.
textile, kita kasihkan font size-nya kita kasih 18, kemudian color, pilih ember, kemudian kita ganti di sini jadi agak abu-abu. Ini aja. Setelah itu kita berikan juga font weight agar tulisannya itu lebih bervolume. Kita kasihkan bold aja, font weight bold. Nah, setelah itu kita buat margin bawah alignment, marginnya kita kasih ng inset only. Kita untuk leftnya kita kasih 0, kemudian bottom kita kasih 16, right-nya kita kasih 105, dan top-nya kita kasih 10. Topnya 10 ya. Kemudian kita beri height-nya kita beri 230. Kemudian kita tampilkan juga decorationnya di sini kita buat box decoration. Box decorationnya kita di sini buat border radius. Kemudian setelah border radius itu kita border radius dalamnya only. Setelah di border radius only, kita kasih top left-nya radius circular-nya 0. Kemudian bottom left-nya kita radius circular juga sebesar 25. Kemudian top right-nya kita beri radius circular sebesar 25 juga. Nah, setelah itu di bagian only kita kasih tanda koma. Kemudian kita berikan color.
Kita kasih warna putih, kita langsung saja copy ini yang white yang tadi ke sini, kemudian image. Nah, di sini image yang akan kita gunakan itu decoration image. Kemudian image, asset image, dalam kurung asset kita sesuaikan dengan nama aset yang telah kita tambahkan tadi. Contohnya kita ambil saja di sini cactus.png. Kita tambahkan cactus.png. Nah, setelah itu tutup kembali. Kemudian di enter. Kemudian alignment-nya. Di sini alignment-nya berfungsi agar gambarnya ini kita kasih di bagian kiri. Alignment dot center left. Ya, center left, Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya. Tapi ada yang salah. Coba kita lihat di sini bottom right. Yang bagian sirkular. Bottom right. Di sini bukan bottom left tapi bottom right. Bottom right. Coba kita run kembali. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Hanya yang bagian kanan saja yang ada lengkungannya, bagian kanan atas dan kanan bawah. Sedangkan yang kiri bawah dan kiri atasnya itu dia menyatu dengan yang paling samping. Jadi kayak datar saja. Karena kita di sini mau buat 2 buah item seperti ini, maka kita langsung saja copy bagian kontainer ini. Sini copy. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Tapi kita ganti asetnya di sini. Kita coba lihat tadi di bagian aset kita punya cactus1.png. Coba kita kasih ke cactus1.png. Dan yang di sini, yang di bagian teks untuk nama dari tumbuhannya itu kita beri opuntia. Opuntia ini juga salah satu jenis bunga kaktus. Opuntia. Harganya kita bedakan saja dari yang pertama, kita kasih 50.000. Kemudian kita save kembali untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya itu terdapat 2 buah item, di mana terdapat item untuk gambar Mammillaria dan Opuntia. Nah, setelah itu kita akan buat tampilan di bawah item ini. Kita buat icon, 4 icon. Kita buat di bawahnya di sini kontainer. Kita buat 2 kontainer dengan menggunakan widget kontainer juga.
container. Kemudian di bawahnya kita padding. Dan set all. Kita kasih 25 value-nya. Kemudian kita beri height nya 56. Kemudian kita beri child. Di sini kita kasih child row karena akan ada 4 item yang berjajar 4. Kemudian kita kasih tadi child row. Child row. Nah, di dalam child row ini kita buat atau kita beri main accessment space around evenly. Setelah itu kita buat children. Nah, children ini berfungsi untuk menampung beberapa jenis widget karena di sini kita mau buat lagi widget icon button. Coba kita buat icon button. Icon. Dan icon dalam kurung ada icon. Yang pertama itu kita akan buat icon untuk kayak kembali kita gunakan icon chevron left. Chevron left. Kemudian kita colornya kita kasih warna putih. Kita langsung saja copy yang ini ke sini, paste di sini. Kemudian kita buat on press-nya keluar. Oke. Ini chevron left-nya salah penulisan kali ya. Chevron icon cari icon chevron left agak di bawah ya. Chevron left lamanya chevron left
nih ya, ini chevron left. Aduh, ban chevron left, ya Allah, astaga. Dot chevron C H. Jadi bisa ditulis langsung, guys. Chevron. Oh, pakai icons. Icons. Dot chevron. Chevron left. Nah, ini chevron left. Nah, setelah itu coba kita run. Coba kita save kembali. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, di sini sudah terlihat sebuah icon, yaitu icon chevron left. Nah, kita coba kasih ukuran untuk iconnya, icon size. Kita coba kasih 30, kemudian kita run kembali. Nah, di sini sudah agak besar ya ukurannya. Karena di sini kita mau bikin 4 buah icon. Jadi langsung saja kita copy icon button ini. Kita copy, kemudian kita beri tanda koma di sini, kemudian kita pastekan di bawahnya 4 kali. Nah, setelah itu kita ganti untuk button yang kedua itu, ataupun icon yang kedua itu, kita gunakan icon favorit. Kemudian untuk icon yang ketiga, kita gunakan icon bookmark. Icons bookmark. Dan yang terakhir kita pakai icon apps. Kita apps. Setelah itu kita coba run kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terdapat 4 buah icon di bawahnya, yaitu icon chevron left, kemudian ada icon favorit, terus ada icon bookmark, dan yang terakhir ada icon apps. Beginilah tampilan akhir dari sintaks yang telah kita buat, mulai dari awal, yaitu untuk menampilkan hello plain ini, kemudian membuat 2 tab bar, yaitu indoor dan outdoor, kemudian menampilkan 2 buah item menggunakan widget container, dan yang terakhir adalah membuat 4 buah item juga menggunakan widget container. Ini merupakan tampilan yang paling mendekati dari soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Nanti saya tampilkan juga soalnya di video. Baiklah, itulah yang dapat saya tampilkan. Mohon kurangnya, mohon lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.